Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarona bimu'asyaratil ahyan wa nahana 'an mukhalatatil asyrar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafal mukhtar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-adhar. Wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha la'allakum tuflihun. Faya ma'syarul muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Hendaklah senantiasa kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia dan nikmat-nikmatnya yang telah dilimpahkan kepada kita semua, yang nikmat tersebut sangat tidak terhingga banyaknya. Apabila kita pandai mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, Allah akan menambahkan nikmat-nikmat yang lainnya. Di dalam hal syukur ini, seorang ulama tasawuf Imam Shibli menyatakan, asyukru la ru'yatun ni'mah walakin ru'yatul mun'im. Yang dinyatakan syukur itu bukanlah melihat nikmat, bentuk barang yang kita miliki, bentuk barang yang kita kuasai. Tapi hakikatnya syukur itu adalah siapa zat yang memberikan nikmat itu kepada kita semua. Dan itu tidak lain tidak bukan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan marilah kita selalu meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, agar semakin bertambahnya usia kita, semakin kuat, kokoh dan mantap iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Faya ma'syarul muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Sengaja dalam khutbah singkat ini kami beri judul orang-orang muflis. Bukan mukhlis tapi muflis. Tulisannya hampir sama, yaitu orang-orang yang merugi. Hal ini dinyatakan oleh sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kitab Sahih Muslim bab tahrimi dzulmi alal ghairi, bab haramnya menganiaya seseorang kepada orang lain. Suatu ketika Rasulullah kumpul dengan para sahabat, lalu Rasulullah bertanya kepada seluruh sahabat yang ada, atadruna mal muflis? Adakah engkau tahu siapa sebenarnya orang yang rugi itu? Siapa sebenarnya orang yang bangkrut itu? Qalu, serentak para sahabat menjawab, al muflisu fina malla dirhama wala mata. Yang dikatakan orang bangkrut, yang dikatakan orang rugi itu, ya Rasul, adalah orang dari kalangan kami, malla dirhama wala mata. Dia tidak mempunyai dirham, atau mungkin dia sekarang nggak punya rupiah, nggak punya dolar, nggak punya tabungan. Nah ini. Wala mata, dan dia tidak punya harta benda, rumah nggak punya, kendaraan nggak punya, tidurnya di kolong jembatan jadi manusia kardus. Dan itu sangat mungkin persepsi itu sesuai dengan apa yang kita angan-angan. Nah, ini. Orang bangkrut itu adalah orang yang tidak mempunyai uang.
nggak mempunyai rupiah, nggak mempunyai harta benda yang lainnya. Lalu Nabi menjawab, qala laisa dzaka, tidak seperti itu yang dikatakan orang bangkrut. Kata Nabi, innal muflisa min ummati mayyati yaumal qiyamah bisolatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad satama hadza wa qadhafa hadza wa daraba hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza fayuqta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi fa in faniyat hasanatu qabla ayyuqdam alai ukhidha min khotoyahum faturihat alaihim thumma turiha finnar, rawahul Muslim. Kata Nabi, innal muflisa min ummati, sesungguhnya orang-orang yang merugi, orang-orang yang bangkrut dari golongan umatku, yaitu mayyati yaumal qiyamah bisolatin wa siyamin wa zakatin, orang yang besok kelak di akhirat datang dengan membawa pahalanya puasa, sholat, wa zakat, amal-amal jariah yang lainnya sangat mungkin. Tetapi wa ya'ti qad satama hadza, dia datang ke akhirat tapi dulu dia pernah menyakiti orang dengan mulutnya, menghujat orang dengan kata-katanya di medsos kalau sekarang, mencibir orang lain. Dan ketika meninggal dunia belum pernah minta maaf. Apa yang terjadi? Fayuqta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Dicegat sama orang yang dulu waktu hidup di dunia disakiti dan belum pernah dimintain maaf. Mau kemana? Mau ke surga. Ini pahalaku puasa, ini pahalaku sholat, ini pahalaku zakat, ini pahalaku sedekah, ini pahalaku santunan yatim piatu, jariah dan lain sebagainya. Oh, jangan keburu-buru. Kamu dulu pernah qad satama hadza, pernah menyakiti saya dengan ucapanmu dan belum pernah minta maaf. Terus lalu apa maumu? Fayuqta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka diberikanlah kebaikan orang yang ditagih, diberikan kepada orang yang nagih. Dah, pahalanya diambil. Dia berjalan lagi, mau masuk surga dengan sekian banyak pahala. Dihadang lagi sama orang. Wa ya'ti qad qadhafa hadza. Dia dulu pernah menuduh orang. Pak, Bapak pernah menuduh saya ini dan itu dan lain sebagainya. Sehingga saya malu di kampung saya. Bapak sebarkan ke medsos, Bapak sebarkan ke dunia maya. Dan itu kenyataannya tidak ada. Dan Bapak belum pernah minta maaf kepada saya. Fayuqta hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Pahala sholat diambil. Mana pahala? Terus dia berjalan lagi karena masih banyak bekal ibadahnya. Zakatnya, amal jariahnya masih dia bawa banyak. Wa ya'ti qad daraba hadza, dia dulu pernah mukulin orang. Akhirnya apa? Fayuqta hadza min hasanati wa hadza min hasanati lagi. Diambil lagi pahalanya orang itu. Wa ya'ti qad akala mal hadza, dia dulu pernah makan hartanya orang lain. Pernah nipu orang lain, pernah ngakalin orang lain. Dikira Raqib Atid tidak teliti di situ. Fayuqta hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Yang terakhir dia tinggal pahalanya sedikit. Dia coba mau merangkak menuju ke surga. Dihadang lagi sama orang. Wa ya'ti qad safaka dama hadza. Bapak dulu pernah mengalirkan darah dalam tubuh saya. Pernah menusuk, pernah menembak ataupun apa dan belum pernah minta maaf kepada saya. Tinggal terakhir, ya itulah terakhir pahalanya yang diambil oleh orang yang disakiti waktu hidup di dunia. Lalu apa yang terjadi? Fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqdama alaih. Apabila hasanahnya
habis, pahalanya habis, sebelum dia tuntas membayar hutang-hutangnya. Ternyata yang nagih masih belasan, ternyata yang nagih masih ratusan di belakang. Sementara pahalanya habis. Bapak mau kemana? Tidak bisa kemana-mana saya. Pahala saya habis. Loh, saya belum kebagian bersama sederetan teman-teman saya ini. Lalu apa mau Bapak? Sudah habis diminta teman-temanmu yang di depan tadi. Kalau habis, ukhidat min khotoyahum, maka diambillah khotoya, dosa-dosa dari orang yang belum kebagian yang nagih tadi. Faturihat alaih, kemudian dosa-dosa itu dikumpulkan, diberikan kepada orang yang ditagih. Ini karena pahalamu habis, sekarang kukumpulkan dosa-dosaku bersama teman-temanku, kukumpulkan, sekarang kamu tanggung. Summa turiha finnar, kemudian orang yang nanggung dosa ini, summa turiha finnar, kemudian dilemparkan ke jurang api neraka. Rawahul Muslim. Itu hakikatnya yang disebut oleh Kanjeng Rasulullah SAW adalah orang yang bangkrut, orang yang rugi. Bukan dari perniagaan kita. Tapi itulah rugi akhirat para jamaah sekalian. Maka hakikatnya orang hidup itu tidak hanya sekedar soleh dalam ibadah, tapi harus soleh dalam sosial kehidupan bermasyarakat. Apa maknanya soleh ibadah, tapi tidak soleh dalam kehidupan sosial bermasyarakat di lingkungan kita, di kantor kita, di perniagaan kita, di pasar kita, di pertanian kita, dan lain sebagainya. Ini yang ditegaskan oleh Rasul. Maka disitulah saatnya kita dengan mendengarkan hadis dari Rasulullah ini, saatnya kita menata diri kita. Tidak hanya sekedar ubudiyah, tapi muamalah atau sosial kepada sesama. Harus betul-betul kita jaga. Jangan sampai kita merugikan antar sesama. Nah, di sini letaknya kesolehan ibadah harus didukung oleh kesolehan sosial pada diri kita masing-masing. Demikianlah para jamaah sekalian, mudah-mudahan nasihat dari baginda Rasulullah SAW ini bermanfaat kepada kita dan sangat bermanfaat. Saya yakin sangat bermanfaat kepada kita, dan mudah-mudahan Allah selalu menjaga lahir batin kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fi ayatil Qur'anil azim wa nafa'ana bihi tilawatahu fi dzikril hakim wa adkhalana wa iyyahu fi jannatin na'im wa qur rabbi fir warham wa anta arhamur rahim. Atina fid dunya hasanah. Allahumma ya yassir lana. Alhamdulillahil mahmudi al ba'sa'i wad dharra, al-ma'budi fil aqbari wal arja, al-ma'budi fi al-mad'u li kashfi nawazilil ghama. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mustahiqit tauhid wat thana, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatamur rusuli wal anbiya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi salatan daimatan bilang qudha wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والاستقامة. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة. اللهم اختم لنا بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.